Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafsah dengan NIM 2431632 dari program studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara melakukan apply menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang dan juga pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Untuk pendekatan kuantitatif berjenjang ini merupakan, pendekatan yang tidak menggunakan bobot ya atau, dengan tujuan itu untuk menghasilkan kelas kesesuaian lahan dengan menjumlahkan, skor dari beberapa faktor yang dianggap ini memiliki kepentingan yang sama. Nah, sedangkan kalau untuk pendekatan kuantitatif, berjenjang tertimbang ini merupakan, metode yang digunakan dengan menggunakan bobot. Nah, sama seperti pendekatan kuantitatif berjenjang, namun pada pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, setiap faktor, yang dianggap penting ini diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Sehingga nanti, total akhir dari pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang ini merupakan penjumlahan skor dikalikan dengan bobot. Nah, untuk, tutorialnya mungkin kita langsung aja. Yang pertama akan kita buat overlay kelas kesesuaian lahan menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang. Nah, untuk pertama-tama kita add data terlebih dahulu. Kali ini saya gunakan, mmm, ada 4 ya. Faktor kesusahan lahan yang pertama itu ada batuan, yang ketiga ini erosi, yang ketiga ada lereng, dan yang terakhir itu ada produktivitas lahan. Kita add semua data terlebih dahulu. Oke, nah karena sebelumnya itu saya sudah menambahkan atau membuat field baru untuk skor skor produktivitas, di sini saya akan coba buat kembali ya, untuk menunjukkan bagaimana cara kita membuat skor produktivitasnya. Yang pertama itu kita klik table option, lalu kita klik add field. Setelah itu, kita buat sini namanya skor ini. Untuk tipenya ini kita gunakan yang integer, baik yang short ataupun yang long. Kita gunakan yang short integer saja, itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita gunakan select by attribute, itu masih di table option, kita klik select by attribute. Nah, kita gunakan select attribute untuk milih fitur yang masuk ke dalam, kelas kriterianya. Misalnya di sini ada untuk kriterianya itu produktivitasnya ada sangat tinggi, sedang, rendah, dan mungkin sangat rendah. Nah, selanjutnya caranya itu kita klik yang keterangan produktivitas, lalu get unique value, jangan lupa sama dengan, lalu kita klik misalnya di sini kita mau coba yang rendah terlebih dahulu, baru apply. Nah, di sini kalau udah terselect, biru seperti ini, kita selanjutnya klik di bagian header score ini, lalu klik kanan, terus kita klik yang field calculator. Nah, di sini disesuaikan misalnya untuk, lahan dengan produktivitas rendah itu skornya misalnya 2, skor produktivitas yang rendah itu kita buat 2, lalu kita klik OK, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lanjut ke clear selection, kita buat untuk skor yang lainnya seperti tadi, ke select attribute. Kali ini kita hapus yang rendahnya, lalu kita
lakukan seperti yang tadi ya, kita build kalkulator. Untuk skor yang sangat rendah itu 1, kita klik oke. Nah, lakukan untuk keseluruhan, kriteria atau keterangan dari produktivitasnya. Kita percepat aja. Nah, kalau udah selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama untuk ketiga layar lainnya, seperti untuk yang erosi, lereng-lereng, dan juga jenis batuannya. Nah, mungkin kalau misalnya udah selesai kita lakukan, add field ini dan juga buat field baru, selanjutnya kita akan menggabungkan semua layar ini dengan cara intersect. Nah, caranya itu buka Art Toolbox, lalu kita ke Analysis Tools, selanjutnya di sini kita klik yang Overlay, selanjutnya klik Intersect. Nah, untuk input features-nya kita masukkan semuanya, semua layer yang sudah kita buat, field score-nya. Kalau udah mungkin kita bisa coba uncentang yang layer setiap ini ya, yang individu layernya tadi. Kita coba klik Open Attribute Table. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai intersect-nya, kita buka attribute table-nya dengan klik kanan di intersect ini, klik Open Attribute Table. Selanjutnya, kita akan menggabungkan seluruh skor dari keempat layer ini. Caranya pertama kita buat dulu field baru, klik, kita klik table option, lalu kita klik add field, kita buat keterangan namanya itu skor total. Nah, untuk tipenya kita masih gunakan yang integer ya. Sini kita tetap pakai yang short integer, lalu klik OK. Nah, selanjutnya cara untuk menjumlahkan seluruh field score itu gunakan kita klik kanan di header skor total, lalu klik field calculator, skor total sama dengan kita buat rumusnya, ekspresi penjumlahannya. Itu yang pertama kita klik 2 kali skor batu, kemudian ditambah dengan skor lereng, kemudian ditambah lagi dengan skor erosi, ditambah dengan skor produktivitas. Selanjutnya kita klik OK. Oke, kita bisa lihat terlebih dahulu ya untuk validasi data. Oke, nah ini bisa kita juga gunakan untuk atau kita urutkan ya dari yang terendah maupun tertinggi skornya. Bisa kita klik short ascending atau kita klik short descending. Nah, untuk short ascending ini untuk dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kalau yang short descending ini dari terbesar hingga ke terkecil. Mungkin kita gunakan untuk yang dari terbesar hingga terkecil.
Nah, selanjutnya seperti ini. Jadi di sini skor tertinggi atau skor tertinggi dari skor total keempat layar ini adalah 17 dengan skor terendahnya adalah 7. Skor terendahnya adalah 7. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan kelas kesesuaian untuk skor total yang sudah kita buat. Nah, sebelum kita buat keterangan dari kesesuaian lahan dari skor total yang sudah kita buat, kita harus buat terlebih dahulu kelas-kelas yang akan kita buat untuk menentukan apakah dengan rank misalnya 7 sampai 10 ini merupakan lahan yang sesuai atau tidak sesuai ya. Caranya itu skor total atau skor tertinggi skor tertinggi dari skor total itu kita kurangi dengan skor terendah ya. Misalnya sini skor tertinggi itu 17. Lalu kita kurangi dengan 7 sehingga hasilnya 17 kurang 7 itu kan 10. Jadi di sini kita bisa buat kemungkinan bisa 3 kelas ya, 3 kelas kesesuaian. Yang pertama mungkin jadinya sangat sesuai, sesuai dan tidak sesuai gitu. Untuk ranknya sendiri bisa kita tentukan sendiri ya. Misalnya untuk yang skor 7 sampai 10 ini kita bisa buat tidak sesuai, lalu 11 sampai 14 itu untuk lahan yang sesuai dan 15 sampai 17 ini kita bisa pakai untuk yang sangat sesuai gitu. Selanjutnya kita buat dulu field baru, kita add field, lalu kita buat keterangan namanya, kesesuaian. Untuk tipenya ini kita gunakan teks karena kita akan membuat keterangan teks gitu ya, kayak kesesuaian, tidak sesuai, sangat sesuai gitu. Selanjutnya untuk length-nya ini kita bisa atur juga sebenarnya. Cuma mungkin ini kita seperti ini kan saja, lalu kita klik OK. Nah, caranya untuk menselect ini agar kita tidak bingung, pusing ya untuk menulis apakah lahan ini sesuai atau tidak sesuai, itu caranya kita pergi ke table option, lalu kita klik select by attributes. Caranya itu kita klik skor total lebih dari 6, and skor total kurang dari 10. Oke, nah seperti ini ya, kalau udah kita keselak semua, selanjutnya kita klik di header kesesuaian ini, selanjutnya kita klik field calculator, dan kesesuaian sama dengan kita ketik dia tidak sesuai. Nah, karena yang huruf yang akan kita ketik ini lebih dari satu, maka kita harus gunakan petik, tanda petik ya, baru kita klik, kita ketik tidak sesuai. Ini kita klik OK. Nah, seperti ini. Setelah sudah selesai kita beri kelas kesesuaian ini, jangan lupa kita clear selection, lalu lanjut untuk kelas kesesuaian selanjutnya, itu 11 sampai 14. Caranya masih sama, kita pakai fitur select by attribute, kita ganti untuk yang skornya saja, karena dia kita buat lebih dari 11 atau lebih dari 10 sampai kurang dari 11. Mas 10-nya masih terangkat ya. Jadi lebih dari 11 and kurang dari 14. Oke, buat sesuai.
Oke, nah kalau udah selesai, selanjutnya di sini kita bisa, clear selection. Nah, di sini kita bisa coba keluarkan warnanya. Kita klik layer intersect, lalu kita klik properties. Nah, untuk value filenya kita klik yang kesesuaian. Nah, seperti ini. Oke. Nah, hasil dari pendekatan kuantitatif berjenjang itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan ke pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, caranya masih sama seperti cara untuk membuat yang kuantitatif berjenjang saja. Namun, di setiap faktor, dari setiap layer ini kita beri bobot sesuai dengan tingkat kepentingan. Misal tadi ya untuk, mmm untuk produktivitas misalnya untuk yang sangat tinggi itu bisa kita berikan sebentar. Nah, untuk, melanjutkan ke pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, caranya itu masih sama seperti dengan pendekatan kuantitatif yang hanya berjenjang. Hanya saja untuk setiap, faktornya misalnya kayak tadi untuk layar produktivitas, erosi, lereng dan juga batuan itu kita berikan bobot, eee, sesuai dengan tingkat kepentingannya. Misalnya, untuk layar atau faktor lereng ini kita bisa kita bisa berikan dia bobot, 3, lalu untuk produktivitas itu jadi satu dan erosi satu dan untuk batuan itu kita beri bobot 2 gitu. Nah, cara untuk, pembobotannya itu eee, guna kita bisa tambahkan atau buat file baru. Di sini namanya itu skor, kita buat skor tertimbang, kita klik oke. Selanjutnya kita klik header di skor tertimbang ini, selanjutnya kita fill kalkulator. Nah, kita buat atau masukkan rumusnya, rumus perhitungannya yang pertama itu, kita klik skor batu dikali dengan bobot yang telah kita buat tadi. Untuk batu ini bobotnya itu 2. Selanjutnya klik lagi untuk yang skor lereng. Lereng ini tadi bobotnya adalah 3. Kita buat 3 di oke, sebelum, nama skor ini kita beri juga tanda tambah ya, jangan lupa. Selanjutnya untuk skor erosi juga tadi bobotnya karena satu sehingga kita tidak perlu mengalihkan lagi, langsung aja kita klik tanda tambah. Selanjutnya yang terakhir itu untuk skor produktivitas. Karena skor produktivitas tadi kita berikan bobot sama seperti skor erosi yaitu satu sehingga kita tidak usah lagi mengalihkan lagi dengan satu, langsung aja dan setelah itu kita klik oke. Oke. Nah, untuk skor terakhir dari skor tertimbang itu hasilnya seperti ini ya, bisa terlihat. Kita bisa juga, gunakan short ascending dan juga descending. Kita mungkin bisa lihat dari yang terbesar terlebih dahulu. Nah, yang terbesar di sini terhitung itu adalah 30 dan yang terendah itu adalah 11.
Selanjutnya di sini kita bisa juga buat ya, untuk keterangan kelasnya lagi, kita masih di table option, lalu klik add field, kita buat lagi keterangan ket kesesuaian. Untuk tipenya jangan lupa kita ubah ke teks ya, karena kita akan menulis atau menghasilkan kelas-kelasnya. Kita klik oke, yes. Nah selanjutnya, untuk, milih skor yang rank-nya itu dari berapa ke berapa, itu masih sama kita caranya seperti tadi. Kan tadi sudah kita ketahui bahwasannya skor tertimbang yang tertinggi itu adalah 30 dan yang terendah adalah 11, sehingga kita kurangi 30 dikurang 11 adalah 19. Nah, untuk kelas kesesuaian lahannya ini akan kita buat ya, mungkin jadi 3 kelas juga, sehingga untuk klasifikasinya, untuk yang pertama dari yang terendah ini 11, misalnya 11 sampai 17 akan kita buat kelas untuk yang tidak sesuai lahannya, lalu selanjutnya untuk 18 sampai 24 akan kita buat untuk yang sesuai, dan yang selanjutnya itu 25 sampai 30 akan kita buat, dengan keterangan sangat sesuai. Caranya itu masih sama, kita klik double option, lalu klik fitur select by attribute. Nah, untuk, ininya, select by attribute-nya, kita kliknya yang skor tertimbang. Skor tertimbang, selanjutnya kita buat untuk rank-nya, karena dia ini 11 ya, 11 itu lebih dari 10, kita bisa buat juga skor tertimbang lebih dari 10 dan skor tertimbang, eee, kurang dari 17 ya. Kita klik apply, udah terselect ya dari 11 sampai 17. Selanjutnya kita klik yang header keterangan kesesuaian ini, kita klik field calculator, lalu kita buat keterangannya itu tadi adalah tidak sesuai. Sesuai, kita klik oke. Nah selanjutnya kita clear selection, kita gunakan lagi fitur select by attribute untuk kelas selanjutnya. Oke, nah hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini untuk, memisahkan antara yang tadi itu pendekatan berjen kuantitatif berjenjang dan juga pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, itu kita bisa gunakan fitur dis kita bisa gunakan fitur dissolve ya, itu di bagian geoprocessing, kita klik dissolve, selanjutnya kita masukkan input fiturnya itu yang intersect tadi, output fitur bisa juga kita atur. Nah, untuk dissolve field-nya, ini bisa kita pilih ya sesuai keinginan, karena kita akan,
hanya ambil hasil akhirnya saja, tadi itu yang pendekatan kuantitatif berjenjang dan juga pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang, maka kita ambilnya atau klik di soft filmnya itu yang kesesuaian, sorry, skor total, kesesuaian, skor tertimbang, dan keterangan kesesuaian ini. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu di solve-nya. Oke. Nah, di sini bisa kita ubah warnanya juga. Nah, untuk memunculkan yang pendekatan kuantitatif kuantitatif berjenjang ataupun yang berjenjang tertimbang, ini kita bisa atur ya di simbologinya. Nah, untuk bisa klik yang value field-nya itu antara yang kesesuaian untuk yang kuantitatif berjenjang ataupun yang kuantitatif berjenjang tertimbang. Misalnya kita sini gunakan yang coba yang kesesuaian untuk kita coba yang pendekatan kuantitatif berjenjang sini. Nah, add value kita klik apply. Nah, ini tampilan ketika dia hasil dari pendekatan kuantitatif berjenjang dan satu lagi ini adalah yang kuantitatif berjenjang tertimbang. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalau yang tertimbang, mungkin kita bisa nah, kalau misalnya yang kuantitatif berjenjang tertimbang, ini telah memiliki bobot sehingga kita bisa melihat ya perbedaan tadi antara yang sudah diberikan bobot dan juga yang belum gitu. Nah, mungkin hasil akhir dari overlay menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang dan juga berjenjang tertimbang, sekian sekian, saya saya cukupkan sampai di sini saja. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan ataupun langkah-langkah yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.